Surat Bani Israel surat ke-17 dalam Al-Quran merekam sejarah Yerusalem yang membuka kepalsuan pernyataan dalam Taurat berikut ini. Jadi ketahuilah, bahwa bukan karena jasa-jasamu perilaku salehmu, Tuhan, Allahmu, memberikan kepadamu tanah yang baik itu untuk dimiliki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk keras kepala. Ulangan Deuteronomi 9:6. Pernyataan tersebut palsu karena mendirikan dasar kepercayaan bahwa Tuhan memberikan tanah suci kepada umat Yahudi tanpa syarat, dengan kata lain. Membolehkan umat Yahudi berargumen bahwa tanah suci tetap dimiliki mereka bahkan jika perilaku mereka tidak salah, karena kesalahan bukan syarat pewarisan tanah suci tersebut. Umat Yahudi berargumen bahwa Ibrahim alaihi salam adalah orang saleh dan akibat kesalahannya tanah itu diberikan kepadanya dan kepada keturunannya. Dengan begitu, jika perilaku umat Yahudi tidak saleh pun, tidak akan menghilangkan hak mereka untuk mewarisi tanah suci. Selain itu, Taurat sangat langsung dan jelas dalam hal ini. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah suci yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu. Sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Lebanon, dan dari sungai Mesir sampai sungai Eufrat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu, Tuhan, Allahmu. Akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ulangan Deuteronomi 11:18-25. Artikel yang ditulis Michael Aviona dalam Jewish Encyclopedia Yahudi menyatakan bahwa setelah penaklukannya, Daud alaihi salam menjadikan Yerusalem sebagai pusat kekaisaran yang luas dari Mesir sampai Eufrat, meskipun hanya mewarisi pemerintahan pendahulunya. Sulaiman alaihi salam mengambil keuntungan penuh dari kenyataan ini. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Pasukan Babilonia yang dipimpin Nebukadnezar mengepung Yerusalem, kemudian membakar kota itu, membunuh penduduknya, menghancurkan masjid yang dibangun Sulaiman alaihi salam, dan membawa orang-orang terbaik dari umat Yahudi untuk dijadikan budak di Babilonia. Nabi Yeremia alaihi salam telah memperingatkan mereka bahwa hal itu akan terjadi. Yeremia 32:36, tepat seperti yang Allah Maha Kuasa nyatakan dalam Al-Quran, bahwa Dia tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum memberi peringatan kepadanya. Al-Quran, Bani Israel 17:15. Salah satu sebab mereka dihukum seperti itu adalah karena mereka mengubah Taurat untuk menjadikan halal diizinkan, yang Allah Maha Kuasa telah menjadikannya haram terlarang. Mereka menulis ulang Taurat, sehingga menjadikannya mengizinkan mereka memberikan pinjaman uang dengan bunga kepada orang-orang non-Yahudi, sementara tetap melarang hal tersebut dalam transaksi sesama umat Yahudi. Janganlah engkau meminjamkan dengan bunga kepada saudaramu sesama Yahudi, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing bukan Yahudi boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga. Ulangan Deuteronomi 23:19-20. Janganlah engkau meminjamkan dengan bunga kepada saudaramu sesama Yahudi, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing bukan Yahudi boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga. Ulangan Deuteronomi 23:19-20. Pada peristiwa kedua, mereka lagi-lagi diusir dari tanah suci, karena mereka membunuh para nabi Allah sebagai contoh. Lihat Al-Quran Al-Baqarah 261,
mereka membunuh Zakaria alaihi salam di masjid dan anaknya, Yahya John alaihi salam, dibunuh dengan tipu daya. Isa Yesus alaihi salam menyebutkan pembunuhan para nabi dan mengutuk kejahatan yang bengis ini. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan sebagian dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habil sampai kepada darah Zakarian yang telah dibunuh di antara Mesbah dan rumah Allah. Bahkan, aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Lukas Luke 11:49-51. Akhirnya, mereka dengan sombong menyatakan telah membunuh Al-Masih, Isa Yesus putra Maryam, tetapi Allah Maha Kuasa menyelamatkannya dari kematian. Dan kami hukum juga, karena mereka berkata dengan kesombongan, kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi dibuat tampak demikian bagi mereka. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu diliputi keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka, karena sesungguhnya mereka tidak membunuhnya. Al-Quran di An-Nisa 4:157. Setelah itu, Allah Maha Tinggi menghukum mereka untuk kedua kalinya. Pasukan Romawi dipimpin Jenderal Titus mengepung Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Titus menghancurkan kota Yerusalem, membunuh penduduknya, dan mengusir sisa-sisa umat Yahudi dari tanah suci. Masjid itu lagi-lagi dihancurkan, dan pasukan menghancurkannya, batu demi batu, untuk mencari cairan emas tepat seperti peringatan dan nubuat Isa alaihi salam. Tidak satu batu pun akan tertinggal di atas yang lain, semua akan diruntuhkan. Lihat Al-Quran, Bani Israel 17:4-7. Dan kami sampaikan peringatan yang jelas kepada Bani Israel dalam kitab Al-Quran, bahwa 2 kali mereka melakukan fasad di tanah, dan berbangga diri dengan kesombongan yang besar, dan 2 kali mereka dihukum. Saat peringatan pertama datang, kami mengirimi kalian Bani Israel hamba-hamba kami, yang dapat berperang hebat. Mereka memasuki bagian terdalam rumah kalian, dan itu adalah suatu peringatan yang telah terwujud menjadi nyata. Dan setelah berlalu beberapa waktu kami membolehkan kalian menang melawan mereka lagi, dan menolong kalian dengan kekayaan dan keturunan, dan membuat jumlah kalian menjadi lebih banyak. Jika kalian tetap berbuat baik maka itu untuk kebaikan kalian sendiri, sedangkan jika kalian berbuat jahat, maka kalian sendiri yang akan menerima akibatnya. Dengan begitu, maka ketika periode fasad yang kedua menjadi nyata kami mengangkat musuh baru melawan kalian dan membolehkan mereka menghinakan kalian sepenuhnya dan memasuki tempat ibadah Masjid Al-Aqsa seperti pendahulu mereka sebelumnya telah memasukinya. Dan menghancurkan semua yang telah mereka kuasai. Al-Quran, Bani Israel 17:4-7. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik tentang bagaimana mereka tinggal terpencil. Al-Quran Al-Araf 7:145. Al-Quran menyebutkan tempat ibadah yang dihancurkan 2 kali sebagai Al-Masjid, tetapi sesaat sebelum melakukannya Al-Quran menjelaskan mukjizat perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai perjalanan dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid terjauh Al-Aqsa yang di sekitar wilayahnya kami berkahi, agar kami dapat menunjukkan kepadanya beberapa dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat segala sesuatu. Al-Quran, Bani Israel 17:1. Masjid dalam ayat Al-Quran yang dihancurkan 2 kali tidak mungkin selain masjid yang dibangun Sulaiman alaihi salam di Yerusalem. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri mengkonfirmasi ini. Ini adalah masjid yang sama yang disebutkan di atas sebagai Masjid Al-Aqsa yang didatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada mukjizat perjalanan malam harinya. Al-Quran menjelaskan bahwa dia dibawa ke sana agar ditunjukkan kepadanya beberapa tanda-tanda dari Allah Maha Tinggi. Di antara tanda-tanda itu adalah tentang takdir Yerusalem. Setelah menghukum umat Yahudi untuk kedua kalinya dengan mengusir mereka dari tanah suci,
Allah Maha Tinggi menyatakan kehendaknya untuk tetap menghukum mereka dan mengusir mereka jika mereka tetap menodai tanah suci dengan pelanggaran syarat keimanan dan perilaku saleh. Tetapi jika kalian kembali melanggar syarat pewarisan tanah suci, niscaya kami akan kembali menimpakan azab kami, yakni kalian akan diusir lagi dan lagi. Al-Quran, Bani Israel, 17:8. Takdir Jerusalem dengan jelas ditulis pada peringatan di atas dan mengukuhkan pernyataan Al-Quran ini tidak peduli pada salah satu atau semua hal-hal berikut. Persetujuan yang dirundingkan di Camp David atau dimanapun antara wakil-wakil nasionalis sekuler bangsa Palestina dengan nasionalis sekuler pihak Uro Yahudi yang dianggap mewakili Bani Israel. Resolusi Senat dan Badan Legislatif Amerika Serikat yang menggantikan Parlemen Inggris sebagai penyokong dan pelindung utama negara Yahudi Israel. Resolusi Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB yang dianggap sebagai pemerintah dunia. Takdir Jerusalem tampak dengan jelas dalam konteks ketidakbertuhanan, dekadensi, dan penindasan yang sekarang mencemari tanah suci. Lebih jelasnya pembahasan ini akan diuraikan dalam bagian kedua buku ini, dalam analisis politik syirik negara Israel dan ekonomi ribanya. Adalah takdir Israel yang akan menerima hukuman Tuhan yang sebelumnya telah dialaminya 2 kali. Hukuman Tuhan yang pertama datang dari pasukan Babilonia yang menghancurkan Israel, yang kedua adalah pasukan Romawi, dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu pasukan Muslim yang akan menghancurkan negara Yahudi. Tanda-tanda dari Tuhan yang dahulu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam mukjizat kunjungannya ke Yerusalem diantaranya adalah tanda-tanda mengenai takdir Yerusalem. Hal ini tampaknya luput dari perhatian Daniel Pipes. Nabi terakhir SAW melihat zaman akhir, dia melihat dengan mata spiritualnya. Umat Yahudi pada zaman itu kembali ke tanah suci. Dia melihat pembentukan negara Israel palsu dan ketidakbertuhanan, dekadensi, dan penindasan besar-besaran yang terjadi di tanah suci. Dia melihat kembalinya Isa alaihi salam putra Maryam dan kehancuran Israel oleh pasukan Muslim, dan dia melihat kebenaran, keadilan, dan kesalahan dalam agama Ibrahim alaihi salam ketika Al-Masih asli merestorasi negeri tanah suci saat dia kembali nanti. Bagian 1 bab 7. Berpaling dari Yerusalem ke Makkah. Maka tidak pernahkah mereka bepergian menjelajahi bumi, sehingga hati mereka dapat mempelajari hikmah dan telinga mereka dapat belajar mendengar. Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, melainkan yang buta ialah hati mereka yang di dalam dada. Al-Quran, Al-Hajj, 22:46. Maka tidak pernahkah mereka bepergian menjelajahi bumi, sehingga hati mereka yang mati dapat hidup, sehingga dengan hati dan pikiran tersebut, yang sekarang hidup dari dalam secara internal mereka, dapat mempelajari hikmah, dan telinga mereka dapat belajar mendengar dengan pendengaran internal. Sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, melainkan hati mereka yang ada di dalam dada. Sarjana religius Yahudi mengenali hubungan umat Yahudi dengan tanah suci, kota Yerusalem, dan tempat ibadah Sulaiman alaihi salam, sebagai hal-hal yang berhubungan dengan hakikat keimanan. Sebagai akibat dari keyakinan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa agama Yahudi akan selalu tetap tidak lengkap tanpa, dan hingga umat Yahudi kembali ke tanah suci yang dibebaskan, merestorasi negara Israel dengan Yerusalem suci sebagai ibu kota negara. Dan membangun kembali tempat ibadah Sulaiman alaihi salam, Sionisme tidak memiliki kaitan sakral dengan tanah, kota, atau tempat ibadah tersebut. Kaitan Sionis hanya berlandaskan pada kepentingan politik, sejarah, sekulerisme, dan kenegaraan. Sementara itu, Al-Quran menyatakan bahwa inti agama terletak pada iman dan perbuatan baik iman pada Allah Maha Tinggi, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasul atau nabi-nabinya, hari akhir, hari kebangkitan, dan penghakiman, surga dan neraka, dalail. Allah Maha Tinggi adalah kebenaran al-haq. Iman berada dalam hati manusia. Saat iman dicapai, maka kebenaran memasuki hati. Allah Maha Tinggi lebih besar dari suatu tanah, kota, atau tempat ibadah. Langitku dan bumiku terlalu kecil untuk memuat aku, tetapi hati hambaku yang beriman cukup untuk memuat aku. Hadits Qudsi. Ketika Nabi terakhir Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke dunia, sarjana-sarjana religius Yahudi tidak mampu secara formal mengenalinya sebagai seorang nabi,
karena keterikatan mereka dengan bentuk luaran eksternal dari agama dan tidak sampai pada pengenalan hakikat dalaman internal dari agama. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab, bukan orang Yahudi. Dengan demikian, mereka berargumen, dia tidak mungkin seorang nabi bagi umat Yahudi. Setelah kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka di tanah Hijaz di kota Yatsrib sekarang Madinah. Dia Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa bersama umat Yahudi pada hari-hari mereka berpuasa dan sesuai dengan aturan Taurat, yakni dimulai saat matahari terbenam hingga matahari terbenam lagi. Dia Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunaikan ibadah sholat menghadap ke arah Yerusalem ketika 17 bulan berlalu. Menjadi jelas bahwa umat Yahudi tidak hanya menolak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi Allah Maha Tinggi dan Al-Quran sebagai firman Allah Maha Tinggi, tetapi mereka juga berkonspirasi untuk menghancurkan kesatuan dan kekuatan komunitas Muslim. Allah Maha Tinggi memerintahkan Nabi berpaling dari arah Yerusalem ke arah Mekah dalam sholatnya. Pengubahan kiblat arah sholat ini mendorong umat Yahudi membuat banyak komentar yang mengecam. Itu adalah penghinaan bagi mereka yang menolak Islam, sehingga pengubahan tersebut sudah seharusnya terjadi, karena mereka percaya bahwa hakikat agama terletak di Yerusalem. Al-Quran merespon kecaman mereka.